penistaan dugaan terhadap penistaan agama. Dan kenapa saya sampaikan Indonesia ini sudah menjadi surga buat penista agama, sudah darurat penista agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas salah satu video daripada Nopel Bamukmin. Kali ini Nopel Bamukmin muncul, ya, sepertinya dia kumat lagi ngerocos sana sini. Dia berbicara tidak jelas, ya. Dia hanya hantam sana hantam sini. Menurutnya rezim ini sudah kacau balau dalam penegakan hukum, ya. Menurutnya bahwa sudah tidak ada penegakan hukum yang adil. Dia bicara betul-betul tidak karuang, ya. Semuanya dipukul, ya. Penista agama katanya rezim ini, ya, telah terjadi sebuah proses, ya, penistaan agama yang begitu masif. Telah terbangun dua kubu, ada satu pembela agama menurutnya, ada lagi satu kelompok penista agama. Bahkan katanya bahwa rezim ini orang yang melindungi para penista agama. Bahkan katanya ada menteri yang diduga menista agama, bahkan perwira tentaranya diduga menista agama, panglima kasatnya diduga menista agama. Nopel Bamukmin memukul rata ini semua bicara yang kita juga bingung apa maksudnya dari Nopel Bamukmin ini. Untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu, ya, yang mungkin akan membuat kita ngakak dari pernyataan Nopel Bamukmin ini. Justru ada ormas yang nggak mendidik seperti ini. Dibiarkan pemerintah ini, yaitu boleh dikatakan tunduk kepada oligarki, bisa mendukung daripada RUU, daripada HIP yang akan menghancurkan Pancasila sehancur-hancurnya, akan digantikan dengan Trisila, kemudian dihancurkan, diganti dengan Ekasila. Mereka menjilat kekuasaan. Akhirnya karena ulama-ulama su yang seperti itu, ulama maling, maka ormasnya sekarang masyarakat tahu menjadi ormas yang banyak oknum-oknum yang memang ormas-ormas yang distruktural daripada ormas itu menjadi maling. Bendaharanya maling. Kenapa? Karena mereka mendekatkan, menghancurkan nilai-nilai hukum itu demi kepentingan politik. Buat hukum, buat mereka nggak berarti penegakan hukum keadilan. Bagaimana mereka bisa menjilat kekuasaan, mereka bisa dapat tempat, walaupun harus menjilat juga oligarki, menghancurkan saudaranya sendiri, menyelakai daripada menzalimi daripada saudara sendiri, yang padahal kita berjuang untuk demi tegaknya Pancasila, demi tegaknya Undang-Undang Dasar, demi tegaknya ayat-ayat suci yang nggak pernah bertentangan dengan ayat-ayat konstitusi. Maka kita melihat orang-orang seperti itu akhirnya demi kepentingan politik mereka hancurkan hukum. Sudah hancur hukum ini, bahwa Indonesia ini sudah betul-betul rezim yang paling terparah untuk daripada penegakan hukum. Kenapa? Karena Indonesia yang paling parah. Kita dihadapkan dengan dua kubu di hadapan kita yang nggak pernah selesai, antara kubu pendukung penista agama dengan kubu yang membela daripada agama Allah. Dan justru mereka penjilat-penjilat kelompok-kelompok maling nggak heran kalau menterinya bisa terlapor jadi penista agama, dugaan terlibat agama, ustadznya, kiainya juga kok bisa menjadi terlapor penistaan dugaan terhadap penistaan agama. Dan kenapa saya sampaikan Indonesia ini sudah menjadi surga buat penista agama, sudah darurat penista agama, sampai menterinya terlapor, kemudian juga pernah terlapor daripada oknum daripada kasatnya juga pernah terlapor dengan dugaan-dugaan penistaan agama. Ini sangat memprihatinkan. Maka kita melihat hukum wibawa ini sudah sangat dihancurkan oleh mereka, dihancurkan oleh kepentingan politik, kepolitik mungkar, yang konstitusi mereka hancurkan, apalagi ayat-ayat suci sudah mereka singkirkan jauh-jauh. Karena kita melihat pernyataan-pernyataan sampai saat ini betul-betul pernyataan yang tidak mendidik, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan umat. Hanya mereka yang mengikuti daripada orang-orang yang sesat itu, hanya kepentingan-kepentingan hawa nafsu belaka, dan melainkan punya kepentingan untuk merubah ideologi negara ini. Kalau mereka sudah merontokkan daripada hukum yang ada, mereka akan bisa tegakkan ideologi mereka. Konstitusi mereka bisa hancurkan, apalagi dengan ayat-ayat suci mereka akan hancurkan. Itulah tujuan daripada bangkitnya daripada komunis,
untuk melegalkan segala cara untuk menghalalkan daripada segala cara. Ya, itulah ocehan daripada Nopel Bamukmin ya. Ocehannya yang betul-betul menghantam sana sini ya. Dia seolah-olah membangun sebuah perspektif bahwa ada dua kubu, yang satunya pembela agama, yang satunya penista agama, dan menurutnya bahwa di rezim ini betul-betul ya penistaan agama menurutnya itu masih, penegakan hukum menurutnya sudah kacau balau, tidak ada penegakan hukum ya. Bahkan menurutnya katanya diduga menterinya menista agama ya, bahkan Panglima Kasatnya diduga menista agama, tetapi tidak ada penegakan hukum ya. Inilah ocehan Nopel Bamukmin. Kita sebenarnya ya melihatnya Nopel Bamukmin ini harusnya ya harus pandai-pandai lah menyusun sebuah narasi ya, biar tidak terkesan ya bahwa itu bicaranya ngeroco ya. Bahkan Nopel Bamukmin ini kalau bicaranya ya tidak keruang ya didengar ya. Mungkin karena yang ada di pikirannya itu adalah ketidaksukaan yang terlalu dalam ya terhadap rezim yang dia sudah digorogoti ya dengan ya informasi-informasi tentang rezim ini yang menurutnya betul-betul tidak ada yang baik apa yang dilakukan oleh rezim, sehingga yang muncul itu ya semuanya hanyalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh rezim terhadap umat Islam ya, sehingga istilah-istilah menista dan sebagainya. Bahkan menurutnya bahwa ya para tokoh-tokoh agama ya yang kemudian menjadi penjilat-penjilat kekuasaan ini juga Nopel Bamukmin dengan mudah dan gampang membuat pernyataan seperti itu. Padahal apa salahnya ketika seorang ulama masuk dalam lingkaran kekuasaan, itu tidak masalah. Karena dengan masuknya para ulama maka tentu arah perjalanan bangsa ini kemudian semakin jelas sesuai dengan rel-rel agama ya. Dan tentu itu yang kita kehendaki, adanya sinergi antara umarah dan ulama. Yang real saat ini adalah bahwa ketika ada orang yang mencoba memperbanyak agama seperti Suginur dan Bambang Trimulyono, jelas-jelas Suginur pernah mengatakan bahwa tidak percaya Bambang Tri berarti tidak percaya Al-Quran. Kenapa Nopel Bamukmin kemudian tidak ngomong soal penistaan agama ya, yang hari ini kemudian Gus Nur didakwa ya dengan kasus dugaan penodaan agama ya. Dan saya kira Nopel mungkin menutup mata dari ini karena mereka ini adalah ya satu kelompok. Tetapi ketika dia ditanyakan apa maksud daripada Suginur melakukan seperti itu, ya bisa dibayangkan apa jawaban daripada Nopel Bamukmin yang hanya selalu menyerang kelompok-kelompok lain, khususnya rezim ini dengan ya kelompok-kelompok yang selalu mendiskreditkan umat Islam. Dan Nopel ini memang ya orang yang selalu tampil di media ya, yang selalu berbicara, yang hampir semua pembicaranya itu hanyalah menyerang rezim presiden hari ini. Dan semoga ya kita semua tidak pernah lelah untuk kemudian melawan seluruh ya opini-opini yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu ya, supaya ada berita yang berimbang yang diterima oleh rakyat sebagai media untuk mengedukasi publik Indonesia agar tidak mudah tergiring dengan opini-opini dari kelompok-kelompok yang tidak suka dengan pemerintah hari ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.